Pemerintahan Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor gelar rapat koordinasi atau rakor. Rapat koordinasi tingkat kecamatan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai wadah menyampaikan program, jaring informasi dan evaluasi kinerja pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2025 bertempat di Balai Desa Uruk. Hadir dalam acara rakor tersebut, Camat Sukajaya Rahmawati Aris MSI, Kapolsek Cigudeg Kompol Ubah Subroto, Kapospol Sukajaya Ibda Engkos Kosasih, anggota Koramil dan Kepala Desa Sekecamatan Sukajaya. Rapat koordinasi rakor di samping sebagai wadah silaturahmi antara pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa, juga sebagai wadah saring informasi ataupun menyusun langkah-langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kecamatan dan setiap desa. Rapat koordinasi merupakan program kerja pemerintahan dari Unit Kerja Kecamatan Sukajaya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap bulan yang dilaksanakan dari kantor kecamatan dan dilanjut ke desa-desa secara bergiliran. Camat Sukajaya Rahmawati Aris MSI menyampaikan dalam sambutannya. Infrastruktur, jalan, jembatan, kemudian di bidang pendidikan dan kesehatan, kami berdasarkan surat permintaan data dari tingkat kabupaten, dari Pak Bupati, pada saat hari pertama kami masuk setelah libur dan cuti bersama Lebaran, pada tanggal 18, kami sudah menindaklanjuti surat dari kecamatan kaitan dengan inventarisir permasalahan yang akan menjadi usulan di tingkat kecamatan. Walaupun sebenarnya usulan-usulan ini juga dan alhamdulillah telah dilaksanakan perdana pada bulan Maret di minggu keempat menjelang menjelang Hari Raya Idul Fitri. Telah dilaksanakan di Desa Jaya Raharja. Untuk itu kami selaku pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan mengaturkan apresiasi dan terima kasih banyak kepada pemerintah Desa Jaya Raharja yang telah memfasilitasi tempat sehingga pelaksanaan GPM bisa berjalan, walaupun mungkin di beberapa kecamatan pun ada hambatan, tetapi alhamdulillah di Kecamatan Sukajaya bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya nanti akan GPM, kami akan sudah terjadwal kalau tidak bergeser rencananya di tanggal 24 bulan ini, dan memang rencana awal kami akan melaksanakan itu keliling ke desa-desa agar pelayanannya lebih mendekat kepada masyarakat. Nah, ini pada saat rapat sebelum bulan Ramadan waktu itu kami sudah menanyakan kepada pihak desa kaitan dengan kesiapan tempatnya. Nanti mungkin akan kita sampaikan lagi kalau misalnya desa yang nanti untuk bulan ini mungkin akan dari ke kecamatan dulu ya, tetapi apabila mungkin desa siap, mangga tinggal nanti kita menyampaikan saja ke vendor, ke kabupaten ya, kepada vendor untuk nanti H-1 mudah-mudahan bisa persiapannya lebih matang lagi ya dibandingkan dengan yang kemarin. Kemudian hal selanjutnya yang sebenarnya ini sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu, tapi kami sebagai pemerintah kecamatan ingin ada sinergi karena ini masalah sampah ini merupakan program dan perhatian dari Pak Gubernur. Seperti kita ketahui bersama, Pak Gubernur di
medsos beliau, saya yakin Bapak Ibu sudah mengikuti. Nah, ini kami harapkan di Kecamatan Sukajaya juga kita harus bisa mengantisipasi. Jangan sampai di beberapa wilayah di luar daripada Kabupaten Bogor, beliau datang langsung dengan pasukannya membersihkan, memanggil kades, memanggil camat hanya karena sampah. Saya tidak mau itu terjadi di Kecamatan Sukajaya, sehingga saya harapkan kita sama-sama bekerja sama. Ya, kami kemarin sudah ada titik-titik yang akan kami sudah kami survei, ya, kaitan masalah-masalah yang tidak masalah sampah yang tidak bertuan. Nah, ini mungkin kami bisa bekerja sama dengan semua leading sektor. Ya, kami harapkan ini juga mendapat perhatian dari para kades di wilayah masing-masing. Rencananya kami di beberapa titik. Nah, ini mungkin titik awal, mungkin punten ya Pak Jaro, ke desa Pasir Madang ya Pak, ya, karena di wilayah wilayah kantor kecamatan. Ada beberapa titik ya di Pasir Madang, ada 2 titik. Nah, mungkin nanti kami ingin mungkin bersama-sama dengan pemerintah desa, kalau misalnya, nah kami harapkan mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa, karena ketika kita membersihkan sampah itu harus diangkat. Ya, kalau memang perlu bersurat, kami akan bersurat, ya, untuk menyiapkan kendaraan pengangkutan sampah itu. Ya, nah, kami juga ingin sampah liar, sampah-sampah yang tidak bertuan, dan ini juga perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Ya, setelah mungkin kita bersihkan, apa nanti kita pasang plang larangan atau memasang CCTV atau seperti apa, nanti tergantung dengan kemampuan desa. Ini menjadi perhatian karena saya tidak mau jangan sampai Pak Gubernur datang melihat, karena beliau ini sedang menyasar lokasi-lokasi yang berdekatan dengan pegunungan, hutan. Nah, ini menjadi perhatian beliau, ya. Sehingga mari kita sikapi sama-sama, bukan karena sebenarnya masalah sampah ini sudah menjadi permasalahan yang rutin kita temui gitu. Tetapi karena kita ingin mendukung program dari pemerintah provinsinya, karena kita semua merupakan perangkat dari pemerintah daerah. Ya, jadi mohon kesediaan nanti kita koordinasi secara intens dengan para jaro, Pak Kepala Desa yang memang ada titik-titik sampah yang tidak bertuan. Apunten ya Pak, supaya kita sama-sama, ya, nanti kami juga akan jadwalkan pegawai kecamatan untuk turun bersama dengan pemerintah desa. Syukur-syukur bisa melibatkan warga masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ini kita butuh dari para kepala desa untuk dapat juga menyikapinya. Tetapi ini informasi yang perlu kita sikapi bersama kaitan dengan percepatan. Sudah ada Impres 9 tahun 2025 kaitan dengan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga kami sampaikan karena ini merupakan oleh Pak Wakil Bupati pada saat halal bihalal Bogor di minggu yang lalu yang kami hadiri. Jadi sudah ada surat edaran instruksi Presiden kaitan dengan percepatan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, dan ini kami hanya menyampaikan secara garis besar bahwa desa untuk melaksanakan persiapan. Hasil dari Zoom meeting yang dilaksanakan di kementerian kemarin, bahwa nanti waktu untuk pembentukan itu diberikan waktu selama bulan Mei sampai dengan Juni. Itu diharapkan semua desa se-Indonesia sudah bisa terbentuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, nanti hal teknisnya ini masih dibahas di tingkat kabupaten, sehingga secara teknis kami belum bisa menyampaikan.
khawatir salah penafsiran dari instruksi presidennya. Jadi kita menunggu saja. Makanya hari ini kami satukan dengan acara halal bihalal karena kami yakin Pak Kades dengan perangkatnya juga pasti sibuk, sehingga mudah-mudahan hari ini bisa dua kegiatan ini bisa kita jalankan, sehingga di waktu-waktu mendatang lebih bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam hal menyikapi dari arahan atau instruksi dari presiden. Ya, jadi sekarang desa harus menyiapkan Musdesus untuk pembentukan koperasi desa putih. Hal lainnya juga yang perlu kami sampaikan, tadi kaitan dengan koperasi merah putih ini sudah ada ya dalam instruksi, nanti anggarannya adalah nanti dari anggaran dana desa, ya, sumber anggarannya dari dana desa. Nanti kaitan dengan perubahan RKPDes itu nanti hal teknis yang nanti akan dilaksanakan setelahnya. Jadi untuk sekarang adalah percepatan pembentukannya saja dulu, ya, pembentukan melalui Musdesus. Hal lainnya kami harapkan dari bidang pendidikan, dari K3S ataupun penilik, tolong kecamatan ditembuskan kaitan dengan jadwal pelaksanaan, baik nanti PPDB ataupun sebelum PPDB berarti ada ujian nasional. Karena saya ingin juga melaksanakan monitoring ke masing-masing sekolah, mudah-mudahan bisa kita, walaupun banyak ya, monitor pelaksanaan ujian nasional. Selain itu, sekolah juga harus persiapan kaitan dengan pelaksanaan makan bergizi gratis. Kami tidak tahu kapan, tetapi mapping untuk data jumlah sekolah dan jumlah siswa sudah kami sampaikan ke tingkat kabupaten juga. Ini juga atas permintaan Bupati melalui Pak Wabub sudah kami sampaikan. Namun kami masih menunggu arahan dari tingkat kabupaten untuk pelaksanaannya. Kami tidak tahu kapan dan nanti berapa titik karena ada aturan dan ada badan yang menangani itu. Kita yang ada di wilayah minimal menyiapkan data, kemudian nanti akan dikoordinasikan mungkin melalui OPD terkait kaitan dengan titik-titik yang akan menjadi sentral untuk pengelolaan makan bergizi gratis. Nah, ini juga perlu nanti kita sebagai perangkat di wilayah juga sama-sama lah ya, kita untuk satu persepsi ya. Jadi untuk tindak lanjut kita masih menunggu arahan dari tingkat kabupaten. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Tentunya masih suasana di bulan Syawal ini, saya secara pribadi dan seluruh keluarga besar Polsek Cigudeg mohon maaf lahir dan batin bila mana selama kegiatan kita, pertemuan kita atau hal-hal lain ada hal-hal yang kurang berkenan. Manusia biasa tentu tidak luput dari salah dan kesalahan. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf dan mudah-mudahan kedepannya kita semua tadi yang diharapkan oleh Bu Camat kita bisa lebih bersinergi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan saya sebagai Kapolsek terkait dengan situasi dan kondisi. Ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum saya masuk kepada materi, saya keluarga besar Polsek Cigudeg, alhamdulillah salah satu anggota kita yaitu Bapak Kapospol mendapatkan pangkat penghargaan menjadi perwira Pak Engkos. Alhamdulillah beliau diberikan tugas di pos-pos saja dan pimpinan
memberikan hadiah menjelang purna tugas. Penghargaan. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat yang sudah mengabdikan, dan tentunya ada satu hal lagi, beliau di hari Sabtu ini juga punya punya hajat. Ya, kita doakan mudah-mudahan acaranya lancar, kemudian sukses, ya, mundur mantu ya. Mudah-mudahan Pak Kos sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita semua paham Bapak Gubernur kita, Bapak Aing luar biasa memang gebrakannya, dan tentu hal ini mudah-mudahan mendapatkan manfaat bagi kita warga Jawa Barat khususnya, karena beliau sangat luar biasa. Beliau selalu terjun, eksis, ya kita doakan hal-hal yang baik yang beliau sudah lakukan, mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua, sehingga warga Jawa Barat, kemudian khususnya Kabupaten Bogor, wabil khusus wilayah Sukajaya ini, tentu kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Yang Ibu Camat sampaikan terkait Jumat bersih, kita dari Polsek insya Allah akan mendukung. Tolong nanti diinformasikan kapan pelaksanaannya. Nanti kita Pak Kapospol dengan nanti beberapa anggota kita akan terjunkan dengan kita bersinergi dengan masyarakat. Mudah-mudahan permasalahan sampah ini bisa diminimalisir. Itu tadi, jangan sampai nanti Bapak Aing yang datang ke sini yang keruk-keruk sampai turun ke sungai pungut sendiri. Waduh, kita rasanya seperti apa? Tapi insya Allah mudah-mudahan. Makanya tadi luar biasa sekali upaya dari Ibu Camat. Mari kita dukung dari masing-masing kepala desa bila mana ada instruksi untuk kita melakukan Jumat bersih, dan memang ini merupakan tanggung jawab kita bersama, karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Mudah-mudahan niat baik kita ini kita sama-sama, sehingga dengan kebersamaan bisa mengatasi masalah sampah. Mungkin ada ide atau gagasan lain dari masing-masing desa, misalnya supaya tidak menumpuk, dibuatkan pengelolaan sampah, atau mungkin tiap RT RW dijadikan satu. Kemudian nanti ini pengalaman saya kebetulan tinggal di daerah Cisarua di Puncak. Kita itu iuran tiap bulan, jadi sampah dikumpulir. Jadi tidak ini. Ya mungkin ada ada ide-ide lain, silahkan mungkin bisa dikembangkan. Ternyata dengan mengelola sampah sebenarnya itu ada nilai ekonomisnya juga ya Bu. Ya seperti itu. Kemudian juga ada surat edaran dari Bapak Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jalan umum dari pungutan sumbangan masyarakat di wilayah kita. Surat edaran nomor 37 02 Kesra tentang penertiban jalan umum dari pungutan atau sumbangan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka memelihara ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat, para bupati, wali kota, termasuk para camat, lurah, dan kepala desa diminta untuk: 1. Menertibkan jalan umum di wilayah masing-masing dari pungutan atau sumbangan masyarakat dan atau bentuk sejenis lainnya. Yang kedua, melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran untuk menjaga ketertiban ruang publik dan lingkungan. B. Menumbuhkan pemahaman dan sikap yang bijak dalam menggalang dana pembangunan tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya. 3. Terkait dampak dari pelaksanaan penerapan tersebut akan dicarikan solusinya oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Itu 3 hal yang mudah-mudahan nanti beliau juga mencarikan solusi. Misalnya kalau ada minta sumbangan masjid, ya mudah-mudahan dapat bantuan langsung baik dari provinsi maupun dari kabupaten ya. Tetapi memang ini suatu hal yang harus kita
sosialisasikan, kita kasih pengertian kepada warga masyarakat, karena yang kita utamakan adalah keselamatan. Karena ada beberapa kejadian pada saat nge-trek itu minta sumbangan, ada motor atau mobil yang tidak terkendali, akhirnya terjadi kecelakaan. Ini mungkin nanti kita sama-sama, ya tidak bisa memang serta-merta, tentunya kita itu tadi berikan pemahaman, sosialisasi kepada Bapak para kepala desa, juga nanti mohon bantuannya untuk memberikan pengertian-pengertian supaya di jalan raya itu memang tidak terjadi suatu kecelakaan. Dan mudah-mudahan ini pun dalam edaran sudah dicantumkan bahwa terkait dengan penertiban itu akan dicarikan solusinya. Saya rasa itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Camat, Pak Dan Ramil yang selama ini ya sudah kita saling mengisi, saling koordinasi, dan mudah-mudahan ke depannya tugas-tugas kita ke depannya juga dalam pelayanan masyarakat bisa berjalan lebih baik lagi. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.